Pria muda ini bernama Zero. Posisinya hanyalah seorang lobby boy di Grand Budapest Hotel. Hotel ini sungguh mewah, tempat persinggahan para sultan serta kaum elit terkaya. Siapa sangka, keberuntungan akan menaungi Zero, seorang karyawan baru yang masih dalam masa pelatihan. Kita mundur sedikit ke belakang. Cerita ini dibuka dengan pemandangan sebuah hotel klasik yang luar biasa megah. Posisinya sangat menarik, yaitu tersembunyi di balik sebuah pegunungan bersalju yang indah. Bukan cuma view-nya yang juara, hotel ini terkenal banget karena rata-rata tamu yang menginap di sini adalah kalangan konglomerat berdompet tebal. Inilah dia, tempat di mana semua kegilaan dimulai, The Grand Budapest Hotel. Kisah legendaris ini berlatar pada tahun 1932. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang manajer pelayanan tamu ikonik bernama Monsieur Gustave. Hari itu, suasana hotel super sibuk karena para pelayan lagi ribet mengurus barang-barang tamu yang mau check out. Nah, Zero sangat penurut dan rajin, dan ini dengan cepat menjadikannya orang kepercayaan mutlak sang manajer legendaris, Gustave. Gustave dan Zero jadi tak terpisahkan. Dimanapun Gustave pergi di dalam hotel, Zero selalu ada. Ini termasuk saat Gustave sibuk dengan pekerjaan pribadinya, yaitu melayani kebutuhan rohani para janda kaya raya. Bisa dibilang, pelayanan Gustave ini agak lain dari pelayan biasa. Apalagi kalau menghadapi tamu wanita lansia, mereka seperti mendapat pelayanan khusus. Dan pelayanannya totalitas tanpa batas. Gustave bukan mengejar keuntungan, melainkan memiliki passion unik terhadap wanita lansia, dan ini sudah menjadi rahasia umum di hotel. Para janda itu sangat mencintai Gustave, bahkan saat check out, mereka bisa menangis karena tak rela berpisah. I'm not leaving. Salah satu tamu setianya adalah seorang janda kaya bernama Madame D, yang sudah langganan bolak-balik menginap selama 19 musim berturut-turut. Begitu Madame D pulang, Gustave sempat curhat ke Zero. Dia merasa sikap si Madame kali ini agak aneh. Perasaannya tidak enak dan cemas, takut gak bisa ketemu lagi di musim liburan berikutnya. It's quite a thing winning the loyalty of a woman like that for 19 consecutive seasons. Sebagai informasi, hari itu adalah hari pertama Zero kerja, sekaligus hari di mana dia kena wawancara dadakan sama Gustave. Dari sekian banyak pertanyaan acak, pertanyaan terakhirlah yang jadi penentu nasibnya. Gustave bertanya. Why do you want to be a lobby boy? Dengan polos tapi cerdas, Zero menjawab. Well, who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. It's an institution. Very good. Jawaban itulah yang meloloskan Zero dari kualifikasi. Di hari pertamanya, Zero langsung digembleng aturan emas. Kata Gustave, seorang lobby boy itu harus seperti hantu. Gak kelihatan, tapi selalu ada ketika dibutuhkan, harus tahu apa yang dimau pelanggan sebelum diminta, dan wajib menjaga rapat-rapat rahasia pelanggan sampai mati. Bagi Zero, Gustave adalah orang paling wangi yang pernah dia temui. Baunya masih ketinggalan di ruangan beberapa menit setelah orangnya pergi. Dan selera Gustave selalu konsisten. Wanita tua berambut pirang, Why blonde? tidak berdaya, dan kaya raya. Candaan ini bahkan sering dijadikan bahan briefing pagi sambil sarapan bareng anak buahnya. Namun, keesokan harinya, saat Zero sedang mengambil koran pagi, ia terkejut. Suasana langsung berubah mencekam. Halaman depan menampilkan berita duka. Madame D telah meninggal dunia secara misterius. Zero bergegas mencari Gustave, membawa kabar bahwa salah satu kekasih utamanya telah tiada. Tanpa basa-basi, Gustave segera mengajak Zero melayat ke rumah mewah, milik mendiang Madame D. Di dalam kereta, mereka sempat dihadang militer perbatasan karena dokumen Zero kedaluarsa. Untungnya, komandan militer di sana adalah Albert Kecil, mantan tamu hotel saat masih bocah. Monsieur Gustave? Your little Albert. Berkat jalur orang dalam, mereka lolos. Setibanya di rumah mewah bak istana tersebut, suasananya langsung terasa penuh aura keserakahan. Ruangan besar di sana sudah diserbu oleh para kerabat, keponakan, sepupu, sampai bibi yang mendadak muncul demi mengincar harta warisan. Di tengah kerumunan itu, mereka bertemu pengacara keluarga bernama Deputy Kovac, dan seluruh keluarga besar termasuk putra kandungnya yang berwajah ketus, Dmitri. Nah, selama ini, Gustave gak pernah tahu siapa pemilik asli Grand Budapest Hotel, karena tiap bulan yang datang memeriksa pembukuan hanyalah si Deputy Kovac ini. Di depan mimbar, pembacaan wasiat pun dimulai. Mengejutkannya, di tengah pembacaan wasiat, nama Gustave dipanggil. Monsieur Gustave H. Madame D ternyata mengirim surat wasiat darurat subuh sebelum ia tewas. Isinya, The painting known as Boy with Apple. Wow.
Gustav mendapatkan warisan berupa sebuah lukisan Renaissance super berharga berjudul Boy with Apple senilai 5 juta kubek, beserta sebuah surat yang belum dibuka. Seketika seisi ruangan langsung gaduh, para kerabat gak terima masa pelayan hotel bisa dapat lukisan semahal itu. Dmitri murka, tidak terima, dan langsung memicu aksi baku hantam di ruangan. Gustave menyadari bahaya. Dia segera menyembunyikan lukisan itu dari dinding, dibantu oleh kepala pelayan rumah yang setia bernama Sergei X. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Sergei X diam-diam menyelipkan sebuah dokumen rahasia ke dalam bungkusan lukisan tersebut. Sebelum kabur, Gustav memberikan pesan krusial kepada Zero. Jika terjadi sesuatu kepadaku, kaulah pewaris tunggal semua hartaku. Mereka pun membuat sumpah setia di atas kereta saat perjalanan pulang. This is our sacred bond. Benar saja, ketakutan Gustav langsung jadi kenyataan. Begitu sampai di hotel, sekawanan polisi datang membawa surat penahanan. Dmitri memfitnah Gustave secara keji sebagai pembunuh Madame D, dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah. Karena Gustave hanyalah seorang pelayan, dia tidak berkutik melawan kekuatan politik Dmitri. Zero kini memegang lukisan itu dan otomatis menggantikan posisi Gustave untuk memimpin operasional hotel. Meskipun kendalinya tetap diatur Gustave lewat surat instruksi dari dalam sel, Zero sering menjenguk Gustave di hari kunjungan. Dari hasil penyelidikan ke Deputi Kovacs, terungkap bahwa ada saksi mata di lokasi kejadian, yaitu si pelayan Sergei X. Sayangnya, Sergei X malah hilang secara misterius karena ketakutan diancam oleh Dmitri. I never trusted that butler. Well, be that as it may, find him quick and make it snappy. Tapi dasar Monsieur Gustav, jiwa pelayannya emang gak bisa hilang. Di dalam sel pun dia masih sempat-sempatnya membagikan bubur buatannya dari sel ke sel. May I offer any of you inmates a plate of mush? Kebaikan ini bikin para narapidana respek. Di bawah komando napi senior bernama Pinky dan Ludwig, mereka sepakat bantu Gustav kabur. Masalahnya, mereka gak punya alat gali. Melihat celah ini, Gustav memanfaatkan bantuan Zero dari luar. Saat itu, Zero sedang memadu kasih dengan seorang gadis bernama Agatha. Hubungan mereka sudah lama direstui Gustave. Agatha sendiri bekerja di toko kue premium yang biasa menyuplai kue ke hotel. Tiap kali Zero menjenguk, kue buatan Agatha inilah yang dibawa. Disinilah strategi cerdik dimulai. Peralatan gali berukuran kecil diselundupkan di dalam adonan kue tanpa dicurigai penjaga. Sementara itu, di luar sana Dmitri terus meneror Deputi Kovacs agar harta warisan ibunya segera dicairkan. Karena Kovacs menolak dan mencurigai ada konspirasi, Dmitri menyewa pembunuh bayaran sadis bernama Jopling. Tragisnya, Deputi Kovacs akhirnya diburu dan dieksekusi di tempat oleh Jopling. Kembali ke penjara, aksi pelarian Gustave dan kawan-kawan napinya sukses besar setelah berhasil menjebol lantai dan memotong jeruji besi. Zero sudah standby menunggu di pintu keluar menggunakan mobil curian. Misi utama mereka sekarang adalah mencari si saksi kunci, Sergei X, yang berhasil mereka lacak di sebuah biara terpencil di puncak gunung es. Namun rencana mereka berdua tercium oleh anak buah Dmitri. Sialnya, tepat sebelum Sergei X sempat membongkar siapa dalang pembunuhan yang sebenarnya, Jopling yang sudah mengintai dari tadi langsung mencekik Sergei X, sampai tewas dari belakang. Melihat Jopling kabur, Gustave dan Zero langsung mengejar menggunakan kereta seluncur salju, memicu aksi kejar-kejaran yang menegangkan di lereng gunung. Aksi seru itu berakhir dramatis saat mereka mendarat darurat di tepi jurang. Gustave bergelantungan pasrah di tebing tebal, dan Jopling berjalan mendekat untuk menjatuhkannya. Di detik-detik menegangkan ini, Zero berhasil bangkit dari tumpukan salju dan langsung mendorong Jopling sampai jatuh ke dalam jurang. Gustav H., you are a fugitive from justice. Mereka selamat, tapi mereka tetap jadi buronan polisi. Karena buntu, mereka nekat kembali ke Grand Budapest Hotel secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil lukisan Boy with Apple. Saat mereka kembali dengan menyamar sebagai petugas pengantar kue, suasana hotel sudah berubah total karena dijadikan markas militer batalion perang. Tujuan utama mereka adalah membantu Agatha menyelinap masuk mengambil lukisan dari brankas rahasia kamar Gustave. Apesnya, setelah berhasil mendapatkan lukisan tersebut, Agatha malah berpapasan dengan Dmitri. Kucing-kucingan antar keduanya pun pecah di koridor hotel.
hingga memicu aksi baku tembak massal yang super kacau. Keributan baru selesai setelah semua pihak diamankan oleh polisi. Disinilah kejahatan Dmitri yang membunuh Sergei X dan Deputi Kovac akhirnya terbongkar total. Saat polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap bungkusan lukisan Boy with Apple, mereka menemukan sebuah surat rahasia tersembunyi di balik lukisan tersebut. Dan isinya benar-benar mengejutkan satu negara. Dokumen itu adalah surat wasiat asli dan terakhir yang ditulis oleh Madame D. Isinya menyatakan, jika dia meninggal karena dibunuh, maka seluruh harta kekayaannya secara mutlak diwariskan hanya untuk Monsieur Gustave. Dan harta tersebut meliputi rumah mewah, pabrik senjata, perusahaan obat, dan tebak apa lagi, kepemilikan penuh atas Grand Budapest Hotel. Ya, pemilik asli hotel yang gak pernah diketahui siapapun ternyata adalah Madame D sendiri. Alasan dia menginap selama 19 musim berturut-turut, bukan cuma soal cinta, tapi karena dia mau memantau langsung gimana cara Gustave mengelola hotel dengan sempurna. Gustave seketika menjadi konglomerat baru, dan Zero pun langsung diangkat menjadi manajer pelayanan hotel yang resmi. Kesuksesan ini langsung Zero rayakan dengan menikahi kekasih hatinya, Agatha. Namun, kisah mereka belum berakhir bahagia. Beberapa bulan berlalu, saat Gustave dan Zero sedang bepergian menaiki kereta melintasi wilayah perbatasan, kereta mereka kembali dihentikan oleh pasukan militer. Dokumen Zero ternyata belum selesai diurus, dan dianggap tidak sah. Ketika tentara bertindak semena-mena mau membawa Zero secara paksa, Gustave yang punya solidaritas tinggi langsung pasang badan dan melakukan perlawanan keras demi melindungi anak buahnya. Nahas, Gustave ditembak mati di tempat oleh tentara tersebut. Sesuai wasiat dan sumpah mereka di gerbong kereta dulu, seluruh warisan Gustave, kekayaan berlimpah, lukisan, dan kepemilikan penuh Grand Budapest Hotel, sepenuhnya jatuh ke tangan Zero Mustafa. Sayangnya, semua keberuntungan berupa kekayaan saat ini tidak bisa dia nikmati bersama Agatha. Tak lama setelah itu, Agatha dan bayi laki-lakinya meninggal dunia karena terkena penyakit flu biasa. Kini, Zero yang telah tumbuh tua hidup damai sendirian bersama kenangan masa lalunya, dengan lukisan Boy with Apple yang terus tergantung di dinding sebagai saksi bisu perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Dan semua cerita ini disampaikan langsung oleh Zero Mustafa, yang kini telah menua di sudut hotel yang mulai sepi. Tamat.